semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan, potensi dan sebaran sumber daya alam pertambangan, potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan, serta potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata. Berdasarkan kondisi geologisnya, Indonesia berada di jalur cincin api. Jalur ini dilalui oleh berbagai batas lempeng dan memiliki banyak gunung api. Kondisi ini menyebabkan potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik alam yang berbeda. Beberapa faktor yang memengaruhinya seperti morfologi, iklim, dan kondisi geografis. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, bagaimana potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah hutan yang cukup luas. Menurut Kementerian Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan. Nah, hutan memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edafik, fungsi hidrologis, dan fungsi konservasi. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, hutan produksi, merupakan hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, seperti produksi kayu dan getah. Yang kedua, hutan lindung, merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan dapat mengatur stabilitas air tanah. Yang ketiga, hutan penyangga merupakan kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan produksi. Kawasan ini harus dijaga kelestariannya. Yang keempat, hutan suaka alam merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang kelima, hutan wisata merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata. Indonesia disebut sebagai mega diverse country karena memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Keanekaragaman hayati merupakan potensi sumber daya kehutanan Indonesia. Beberapa potensi sumber daya kehutanan yang dapat dimanfaatkan adalah beragam jenis buah, tumbuhan obat, dan persediaan kayu yang melimpah. Dari sejumlah 4.000 jenis kayu hutan di Indonesia, sekira 267 jenis merupakan kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, secara umum persebaran hutan di Indonesia sebagai berikut. Sebaran hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Sebaran hutan bakau di Indonesia terdapat di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai Kepulauan Riau. Sebaran hutan musim di Indonesia terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaran hutan sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara dan Madura. Yang kedua, potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman barang tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang golongan A merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Yang kedua,
barang tambang golongan B merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat, antara lain emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Yang ketiga, barang tambang golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat, antara lain pasir vulkanik, batu andesit, obsidian, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolit. Lalu, seberapa besarkah potensi tambang dan persebarannya di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, persebaran sumber daya pertambangan minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan. Laju konsumsi bahan bakar minyak terus mengalami peningkatan. Sementara itu, perkembangan produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir cenderung menurun dari 800.000 barel per hari pada tahun 2006 menjadi sekitar 690.000 barel per hari pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena sumur-sumur produksi minyak bumi umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Pada tahun 2015, pangsa cadangan minyak bumi Indonesia hanya berkisar 0,2% dari total cadangan minyak bumi dunia. Nah, cadangan minyak bumi ini sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera. Jumlahnya sebesar 66,15% dari total cadangan minyak bumi nasional atau sebanyak 4,83 miliar barel. Sementara itu, di Pulau Jawa dan Kalimantan masing-masing ada cadangan minyak bumi sebesar 1,78 miliar barel dan 0,52 miliar barel. Sisanya 0,15 miliar barel terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Yang kedua, bauksit. Menurut data eksekutif Sumari Neraca Mineral 2015, sumber daya bauksit Indonesia pada tahun 2015 sebesar 3.618 juta ton. Penambangan bauksit di Indonesia dilakukan dengan cara penambangan terbuka karena lapisan biji bauksit terdapat di dekat permukaan. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Selain itu, bauksit dapat ditemukan di berbagai wilayah, seperti di Pulau Sumatera, daerah Segimbir di Bangka Belitung, serta Sandai, Tayang Membukung, Balai Berkuah, Pantus, Kendawangan, dan Munggu Besar di wilayah Kalimantan Barat. Yang ketiga, batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber energi yang penting bagi dunia. Indonesia menjadi produsen ketiga utama batu bara di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Sumber daya batu bara nasional sampai tahun 2015 sebesar 127 miliar ton. Dari seluruh sumber daya tersebut, sekitar 50% ada di Pulau Sumatera, 49,5% di Pulau Kalimantan, dan sisanya tersebar di pulau lain. Nah, untuk bauksit sendiri banyak digunakan terutama dalam pembentukan aluminium untuk bahan pembuatan badan pesawat, perabotan rumah tangga, bahan baku pembuatan besi, keramik, dan bahan industri lainnya. Sedangkan batu bara sepanjang sejarahnya telah digunakan sebagai sumber energi, terutama untuk pembangkit listrik dan keperluan industri. Yang keempat, emas. Di Indonesia ada 3.000 ton cadangan emas. Jumlahnya sama besar dengan jumlah cadangan emas Amerika Serikat. Nah, penambangan emas terdapat di daerah Nanggro Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Papua. Yang kelima,
Tembaga. Menurut data Eksekutif Sumari Neraca Mineral 2015, sumber daya biji tembaga Indonesia sebesar 18.528,25 juta ton. Potensi tembaga terbesar Indonesia terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Nah, emas adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilainya tinggi karena keberadaannya di alam sangatlah terbatas. Emas banyak digunakan di bidang industri elektronik, medis, telekomunikasi, dan industri lainnya. Selain itu, emas juga memiliki peran di bidang ekonomi. Selain digunakan sebagai standar moneter, logam mulia ini kerap digunakan untuk berinvestasi. Kemudian, untuk logam tembaga mendukung industri peralatan listrik. Kawat tembaga dan paduan tembaga digunakan dalam pembuatan motor listrik, generator. Kemudian, untuk tembaga sendiri memiliki peran dalam peralatan industri listrik. Tembaga juga digunakan di bidang telekomunikasi dan bidang-bidang yang membutuhkan sifat konduktivitas listrik dan panas yang tinggi, seperti untuk pembuatan tabung-tabung dan klep di pabrik penyulingan. Nah, potensi dan sebaran sumber daya alam ketiga yaitu sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tidak hanya tersebar di daratan saja, akan tetapi Indonesia pun memiliki potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya kelautan di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, dari mulai penangkapan, produksi, sampai dengan pemasarannya. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, sehingga memiliki potensi kekayaan laut yang besar. Kekayaan laut Indonesia terdapat di laut teritorial dan di kawasan zona ekonomi eksklusif. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya, yaitu perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air payau. Nah, untuk perbandingan persebaran potensi ikan di Indonesia, terdapat perbedaan antara di Indonesia bagian barat dan timur. Indonesia bagian barat dengan kedalaman laut rata-rata 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Berbeda dengan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur memiliki kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Kedalaman laut tersebut merupakan habitat yang sesuai untuk ikan pelagis besar, sehingga ditemukan banyak ikan tuna dan cakalang. Yang terakhir, potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumber daya kehutanan, pertambangan, dan perikanan saja, akan tetapi juga memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Nah, hutan memiliki banyak potensi, mulai dari keanekaragaman flora dan faunanya, keindahan, serta keunikannya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang berpotensi sebagai lokasi wisata. Selain itu, ada pula potensi kesenian dan budaya sebagai daya tarik wisatawan. Dengan segala keanekaragaman pariwisata dan ketersediaan sarana pendukung pariwisata, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian rakyat. Nah, berikut ini beberapa potensi pariwisata di Indonesia. Yang pertama, wisata budaya. Wisata budaya merupakan jenis pariwisata yang mengandalkan potensi kebudayaan sebagai daya tarik yang dominan dan memberikan identitas untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Terdapat beberapa unsur daya tarik wisata budaya, misalnya kerajinan, tradisi, adat istiadat, bahasa, pakaian, sejarah, dan lainnya.
Di Indonesia, wisata budaya terdapat di berbagai daerah, seperti Tari Kecak di Bali, Keraton Yogyakarta, Festival Lembah Baliem di Papua. Selanjutnya, wisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan pariwisata di bidang perairan, seperti berlayar, menyelam, selancar, mendayung, dan sebagainya. Ada banyak lokasi wisata bahari di Indonesia, seperti Raja Ampat, Kepulauan Seribu, Bunaken, Karimun Jawa, pulau-pulau di Kepulauan Maluku dan Riau. Kemudian, wisata alam. Wisata alam adalah kegiatan berwisata yang mengandalkan keindahan alam dan kondisi lingkungan yang masih alami sebagai daya tariknya. Adapun wisata alam yang terkenal di Indonesia yaitu Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Green Canyon di Jawa Barat, Kawah Ijen di Jawa Timur. Selanjutnya, wisata pertanian. Wisata pertanian atau agrowisata adalah kegiatan berwisata yang memanfaatkan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai objeknya. Beberapa agrowisata di Indonesia, misalnya di Bandung, Jawa Barat terdapat perkebunan teh, Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat perkebunan kayu jati, apel, dan kopi. Dan hampir di setiap daerah Indonesia Timur terdapat perkebunan cengkeh dan karet. Nah, itulah tadi potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.